Selamat pagi rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Yanti MRH dari Program Studi Akuntansi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Analisis Dampak Penerapan PSAK 72 terhadap pendapatan PT Indosat Ooredoo Hasinson Tbk untuk periode tahun 2017 hingga tahun 2022. PSAK 72 adalah standar akuntansi baru yang mengatur pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan menggantikan PSAK 23. Standar ini berlaku efektif sejak tahun 2020 dan mengadopsi prinsip IFRS 15. Tujuannya adalah meningkatkan transparansi dan konsistensi pelaporan pendapatan, terutama untuk kontrak kompleks seperti bundling layanan di industri telekomunikasi. 5 langkah untuk menentukan kontrak menurut PSAK 72. Yang pertama adalah identifikasi kontrak dengan pelanggan. Kontrak harus disetujui secara komersial, memiliki hak dan kewajiban yang jelas, serta kemungkinan besar entitas akan menerima imbalan. Yang kedua adalah identifikasi kewajiban pelaksanaan. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji untuk menyerahkan barang atau jasa kepada pelanggan. Kewajiban ini dapat berupa satu atau beberapa jenis barang atau jasa. Yang ketiga adalah menentukan harga transaksi. Langkah ini melibatkan penentuan jumlah imbalan yang diperkirakan akan diterima oleh entitas sebagai imbalan atas penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan. Perlu diperhatikan apakah terdapat diskon, insentif, atau retur yang dapat memengaruhi jumlah imbalan tersebut. Yang keempat, mengalokasikan harga transaksi. Jika kontrak memiliki beberapa kewajiban pelaksanaan, harga transaksi perlu dialokasikan ke masing-masing kewajiban tersebut. Pengalokasian ini didasarkan pada nilai relatif dari masing-masing kewajiban tersebut. Yang terakhir adalah mengakui pendapatan. Pendapatan diakui ketika entitas telah memenuhi kewajiban pelaksanaannya. Latar belakang. Industri telekomunikasi merupakan salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan digital dan koneksivitas. Perkembangan ini diiringi dengan tantangan kompleksitas kontrak layanan seperti bundling paket data, telepon, dan langganan. Selain itu, perusahaan telekomunikasi harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan regulasi yang berlaku, termasuk dalam hal pelaporan keuangan. PSAK 72 yang efektif berlaku sejak tahun 2020 mengubah paradigma pengakuan pendapatan dari yang berbasis transaksi pada PSAK 23 menjadi berbasis pemenuhan kinerja. Perubahan ini berpotensi memengaruhi jumlah pendapatan yang diakui dalam periode tertentu. PT Indosat Ooredoo Hasinson Tbk sebagai salah satu pemain besar di industri telekomunikasi Indonesia tentu juga menerapkan PSAK 72 ini. Rumusan masalah pada tugas kali ini adalah bagaimana dampak penerapan PSAK 72 terhadap pengakuan pendapatan PT Indosat, apa perbedaan pengakuan pendapatan sebelum dan sesudah berlakunya PSAK 72 pada PT Indosat. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi perubahan pengakuan pendapatan akibat PSAK 72 pada PT Indosat dan mendeskripsikan perubahan pengakuan pendapatan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72. Manfaatnya, secara akademis diharapkan dapat menambah literatur tentang dampak PSAK 72 dan secara praktis dapat memberikan wawasan baik bagi perusahaan dan masyarakat. Tinjauan pustaka. Yang pertama, konsep pendapatan dalam akuntansi. Pendapatan dapat didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau kenaikan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik. Dalam praktiknya, pengakuan pendapatan bergantung pada jenis transaksi dan sifat usaha entitas. Misalnya, dalam penjualan barang, pendapatan diakui saat pengalihan risiko dan manfaat kepemilikan beralih kepada pembeli. Sementara pada sektor jasa, pengakuan pendapatan dilakukan dengan seiring penyelesaian dari jasa tersebut. Yang berikutnya adalah prinsip kecocokan dan realisasi. Di dalam akuntansi dikatakan bahwa beban harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkannya, sehingga laporan laba rugi mencerminkan hasil operasional yang sebenarnya.
Ketika satu entitas memperoleh pendapatan, maka seluruh biaya yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pendapatan tersebut harus dicatat pada periode yang sama. Konsep ini berfungsi untuk menjaga konsistensi dan relevansi laporan keuangan agar informasi yang disajikan dapat digunakan secara efektif oleh para pemangku kepentingan untuk proses pengambilan keputusan. Yang selanjutnya adalah perbandingan PSAK 23 dan 72. PSAK 23 mengatur pengakuan pendapatan berdasarkan prinsip bahwa pendapatan diakui ketika manfaat ekonomi kemungkinan besar akan mengalir ke entitas. Sebaliknya, PSAK 72 memperkenalkan pendekatan 5 langkah dalam pengakuan pendapatan. Dari aspek kompleksitas transaksi, PSAK 73 kurang mampu menangani transaksi yang kompleks, sementara PSAK 72 sudah lebih mampu untuk menangani transaksi dengan kompleksitas yang lebih rumit. Dalam aspek transparansi, PSAK 23 memiliki keterbatasan, sementara PSAK 72 telah mengalami peningkatan pada bagian transparansi. Pada aspek dampak terhadap laporan keuangan, PSAK 23 dapat menyebabkan pengakuan pendapatan yang tidak konsisten, sementara PSAK 72 telah memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai pendapatan. Yang terakhir adalah dampak PSAK 72 pada perusahaan sektor telekomunikasi. Sebelum penerapan PSAK 72, pendapatan dari kotak bundling seperti paket data dan perangkat telepon seringkali diakui secara langsung tanpa pemisahan nilai transaksi. Namun PSAK 72 mewajibkan perusahaan untuk mengidentifikasi setiap kewajiban pelaksanaan dalam kontrak dan mengalokasikan harga transaksi secara proporsional. Tugas ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif, yaitu berfokus pada pemaparan, penggambaran, dan pemahaman mendalam tentang suatu fenomena atau kasus yang terjadi pada dunia nyata. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang kaya dan terperinci tentang karakteristik, sifat, dan konteks dari data yang telah dikumpulkan. Tugas ini juga menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber aslinya, melainkan melalui perantara atau sumber lain yang telah mengumpulkan data tersebut sebelumnya. Data ini dapat berupa informasi yang sudah tersedia dalam bentuk laporan, publikasi, artikel, buku, dan catatan yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain. Teknik pengumpulan data dan analisis. Pada tugas ini menggunakan studi kasus yang berfokus pada pemahaman tentang suatu kasus atau fenomena tertentu dalam kehidupan nyata. Studi kasus dapat menangkap kompleksitas realitas melalui pendekatan multiperspektif dan mempertahankan konteks alami dari sebuah fenomena yang sedang diteliti. Selain itu, studi kasus membuat fokus yang diteliti lebih tajam karena memungkinkan untuk membatasi lingkup pada unit analisis yang jelas. Pada tugas ini yaitu PT Indosat memilih sebuah kunci yang purposif yaitu implementasi PSAK 72 dan menyelami aspek-aspek spesifik dari fenomena seperti perbandingan pendapatan untuk layanan prabayar dan pasca bayar. Analisis komparatif dokumen merupakan sebuah metode untuk mengungkapkan pola perbedaan dan kesamaan signifikan di antara berbagai sumber, melalui perbandingan sistematis dengan mengidentifikasi sebagaimana topik yang sama disajikan secara berbeda dalam konteks waktu, budaya, dan tujuan yang variatif. Berikut merupakan tabel tren pendapatan dan margin PT Indosat Tbk dengan menampilkan tiga subjek, yaitu pendapatan diwakili oleh garis yang berwarna biru, GPM diwakili oleh garis yang berwarna hijau, dan NPM oleh garis yang berwarna merah. Dari grafik terlihat bahwa pendapatan PT Indosat mengalami fluktuasi selama periode 2017 hingga 2022. Pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2022, yang meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021. Sementara itu, pada tahun 2018,
pendapatan mengalami penurunan. Penurunan pendapatan tersebut merupakan yang paling signifikan selama periode tahun 2017 hingga tahun 2022. Selain itu, pada tahun 2018 juga menandai titik terendah GPM dan NPM yang mencerminkan kerugian operasional. Setelah penurunan tersebut, terjadi pemulihan bertahap pada tahun 2019. Meskipun kembali menurun pada tahun 2020, puncak pemulihan terjadi pada tahun 2021 yang memperlihatkan peningkatan efisiensi operasional dan profitabilitas. Namun pada tahun 2022, meskipun pendapatan melonjak tajam, margin justru menurun, yang mengindikasikan bahwa kenaikan beban atau biaya tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan. Berikut merupakan tabel perbandingan laporan keuangan 2017 hingga 2019 versus 2020 hingga 2022 yang dilihat dari total revenue, NPM, GPM, dan aset turnover. Dampak langsung penerapan PSAK 72 dilihat dari rata-rata total revenue. Berdasarkan data tersebut, terdapat peningkatan rata-rata total pendapatan pada periode 2017 hingga 2019. Dari 26.394,37 miliar rupiah meningkat menjadi 35.355.355,43 miliar rupiah pada periode tahun 2020 hingga tahun 2022. Peningkatan ini dapat mencerminkan dampak langsung dari penerapan PSHK 72 yang menuntut perusahaan mengakui pendapatan berdasarkan pemenuhan kewajiban kinerja. Meskipun data menunjukkan adanya peningkatan pendapatan rata-rata pasca implementasi PSHK 72, penting untuk mempertimbangkan bahwa sebagian dari kenaikan tersebut mungkin berasal dari pergeseran waktu pengakuan pendapatan. Yang berikutnya adalah efisiensi operasional penerapan PSHK 72 yang dilihat dari rata-rata NPM. Berdasarkan hasil, terdapat peningkatan efisiensi operasional perusahaan yang tercermin dari kenaikan NPM dari 0,53% di periode 2017 hingga 2019 menjadi 10,36% pada periode 2020 hingga 2022. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba bersih dari setiap satuan pendapatan yang diperoleh setelah penerapan standar baru. Yang terakhir adalah efisiensi penggunaan aset penerapan PSAK 72 yang dilihat dari rata-rata aset turnover. Berdasarkan data tersebut, terdapat penurunan rata-rata aset turnover dari 0,481 untuk periode tahun 2017 hingga 2019 menjadi 0,45 pada periode 2020 hingga 2022. Penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan pendapatan yang sedikit lebih rendah untuk setiap unit aset yang dimiliki. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah perubahan dalam pengakuan pendapatan yang lebih konservatif dan berbasis pada pemenuhan kewajiban kinerja yang sebagaimana diatur dalam PSAK 72. Analisis deskriptif. Pada periode sebelum penerapan PSAK 72, pendapatan dari layanan prabayar mencapai rata-rata 1.516,5 miliar rupiah. Sementara pendapatan dari layanan pasca bayar hanya sebesar 149,47 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan prabayar mendominasi kontribusi pendapatan perusahaan dibandingkan pasca bayar. Namun setelah penerapan PSAK 72, terjadi peningkatan signifikan pada pendapatan prabayar. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pergeseran preferensi pelanggan atau dampak kebijakan akuntansi baru terhadap pengakuan pendapatan memang benar terjadi. Perubahan tersebut dapat disebabkan oleh PSAK 72 yang mengatur pengakuan pendapatan secara lebih ketat, terutama untuk kontrak multijangka. Peningkatan pendapatan prabayar mungkin mencerminkan pengakuan pendapatan yang lebih akurat sesuai dengan standar yang baru. Sementara penurunan pendapatan pasca bayar bisa terkait penyesuaian metode pengukuran
Analisis komparatif. Untuk layanan prabayar, penerapan PSAK 72 membawa perubahan signifikan dalam pengakuan pendapatan atas layanan prabayar, yang sebelumnya seringkali diakui lebih awal dari waktu pemenuhan kewajiban. Dari tabel terlihat bahwa terjadi peningkatan rata-rata nilai layanan prabayar. Untuk periode tahun 2017 hingga 2019, dari sebesar 1.516,5 miliar rupiah menjadi 2.976,96 miliar rupiah pada periode tahun 2020 hingga 2022. Kenaikan ini menunjukkan bahwa perusahaan cenderung menunda pengakuan pendapatan hingga kewajiban kinerja benar-benar terpenuhi sesuai dengan PSAK 72. Untuk layanan pasca bayar, terlihat bahwa terjadi penurunan rata-rata nilai layanan pasca bayar dari 149,47 miliar rupiah pada periode 2017 hingga 2019 menjadi 120,11 miliar rupiah pada periode tahun 2020 hingga 2022. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan penerapan prinsip alokasi kontraktual dalam PSAK 72 yang mengharuskan perusahaan untuk mengidentifikasi kewajiban kinerja secara terpisah dan mengalokasikan pendapatan berdasarkan nilai relatif dari setiap komponen dalam kontrak. Dalam konteks layanan pasca bayar, pendapatan yang sebelumnya diakui secara langsung saat tagihan diterbitkan, kini harus dialokasikan secara proporsional berdasarkan durasi dan nilai layanan yang diberikan. Meskipun hal ini dapat menurunkan angka pendapatan jangka pendek, pendekatan ini meningkatkan akurasi pelaporan dan mencerminkan kinerja perusahaan secara lebih realistis. Kesimpulannya, penerapan PSAK 72 memberikan dampak material terhadap struktur dan pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan PT Indosat. Perubahan paling signifikan terlihat pada komponen pendapatan, di mana pendapatan layanan prabayar meningkat sebesar 96,3%, yang tadinya sebesar 1.516,5 miliar rupiah menjadi 2.976,96 miliar rupiah. Sementara pendapatan pasca bayar mengalami penurunan sebesar 19,6%. Selain itu, setelah penerapan PSAK 72, rata-rata total pendapatan perusahaan meningkat sebesar 33,96%, yang menunjukkan bahwa standar baru memengaruhi waktu dan jumlah pengakuan pendapatan secara signifikan. Dampak PSAK 72 juga terlihat pada rasio keuangan perusahaan, seperti pada NPM yang meningkat dari 0,53% menjadi 10,36%, dan GPM dari 0,35% menjadi 11,92%. Namun, aset turnover mengalami penurunan dari 48,1% menjadi 45%, yang mengindikasikan bahwa meskipun profitabilitas meningkat, efisiensi penggunaan aset sedikit menurun. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan metode pengakuan pendapatan antara PSAK 23 dan 72. Namun, terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kenaikan layanan prabayar, seperti tren pilihan konsumen, keunggulan dan kelebihan produk, serta hal-hal lain. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa perubahan pendapatan hanya terjadi akibat penerapan PSAK 72. Demikianlah presentasi kali ini. Atas perhatian dan waktu yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.